Begitu sang suami sudah membujur kaku, sang istri cuma sampai di pelataran kuburan. Sebaliknya, istri yang meninggal duluan, apa kata suaminya di atas kuburan? Suaminya bilang, istriku, aku rela engkau pergi duluan, aku ikhlas engkau pergi duluan. Air mata sebelah kanan bercucuran air mata. Kenapa? Sedih ditinggalkan istri tercinta. Tapi boleh jadi mata yang sebelah kiri cari-cari penggantinya. Betul apa benar? Itu keluarga. Yang kedua apalagi? Yang kedua muamaluhu, kata Nabi. Hartanya ikut-ikut, tetapi sampai pelataran kuburan. Punya mobil nganter ke kuburan, punya motor dibawa ke kuburan. Tapi begitu selesai penguburan, maka selesailah yang selesai, sudahlah yang sudah. Mobil kembali ke garasinya, motor pun kembali ke rumahnya. Padahal jujur ketika mencarinya, sampai peras keringat banting, kepala jadi, kaki jadi. Sudah pernah lihat? Sama. Itulah ketika mencarinya. Artinya apa? Tidak ada yang dibawa. Rumah megah, mewah, seisi rumah lek semua, kursi lek, meja makan lek, lemarinya lek, tempat tidur lek, sabun mandi semua akan ditinggalkan. Istri meninggal, gelang yang ada di tangan ibu segede pelak becak, saking besarnya. Begitu ibu meninggal, kata suaminya, ibu ke kuburan jangan bawa gelang, dilepas gelangnya bu. Kalung sebesar apa namanya tuh, rantainya rantai kapal, nggak kebayang bu, rantai kapal. Begitu meninggal, kata suaminya, ibu meninggal jangan bawa kalung. Kalau ibu bisa bicara lagi, awas pak, itu kalung jangan pakai mas kawin bapak. Semua ditinggalkan. Apa yang akan menjadi teman setia kita di dalam kubur dan di alam akhirat nanti? Hanya amal baik kita. Pak Camat malam hari ini mengajak ibu bapak hadir di tempat ini. Ini adalah kebaikan. Dari tempat yang berbeda, dari kampung yang tidak sama, ada yang dari Punggur mungkin hadir, ada yang dari Sambo mungkin tidak mau ketinggalan jalan ke sini. Kata Nabi, orang yang pergi untuk mencari ilmu, insya Allah ketika jalannya berguguran dosa dan kesalahannya. Amin. Kembali ke rumah masing-masing, Allah akan hapuskan dosa dan kesalahannya. Ini kebaikan, ini amal baik. Sehingga Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya'nya mengatakan, jadi di Sapinah fa innal bahro amin, perbaharuilah kapal yang akan digunakan untuk menyeberang. Kenapa? Lautan yang akan diseberangi itu sangatlah dalam dan luas. Beliau memberikan analogi, beliau memberikan sebuah perbandingan bahwa kehidupan akhirat itu kekal dan abadi. Sehingga apa yang harus dibawa? Amal baik kita yang paling banyak dari mulai sekarang. Catatan pertama, melalui tahun baru Islam ini tidak ada lain adalah mari kita introspeksi, mari kita merenung diri, mari kita muhasabah terhadap apa yang sudah dilakukan dan apa yang akan dikerjakan. Yang kedua, dengan tahun baru Islam tidak ada lain adalah kita melakukan sebuah proses perpindahan. Seperti Pak Sekda tadi sampaikan, kita sadar di Batam ini banyak orang yang memang dari tempat yang berbeda, dari kampung yang tidak sama, dari daerah yang berlainan. Ada yang dari Medan datang ke sini, dari Padang datang kemari, dari Jawa tidak sedikit, dari Makassar pun juga banyak.
Tujuannya apa? Itu sunatullah, itu sunnah Rasulullah. Apa itu? Melaksanakan hijrah, melaksanakan perpindahan. Nabi dan para sahabat rela meninggalkan kota Mekah, meninggalkan sanak dan saudara, tempat di mana dilahirkan dan dibesarkan. Tujuannya cuma satu, ingin mendapatkan ridho dari Allah. Ketika para sahabat dan Nabi meninggalkan kota Mekah menuju ke kota Yatsrib di kala itu, kita dari tempat yang jauh, dari daerah yang tidak sama, tujuannya sama. Yang orang dari luar Batam ingin ada perubahan. Sebelum berangkat ke Batam belum punya istri, sampai di Batam pengen punya istri, punya suami. Betul, betul Pak. Ketika di kampung halaman kita cuman baru kebeli motor, di Batam pengen bisa kebeli mobil. Betul. Di luar Batam, di kampung halaman belum punya rumah, tapi di Batam pengen rasanya punya rumah. Ingin ada perubahan. Di kampung halaman punya isinya satu, sampai di Batam tetap satu. Setuju? Bapak-bapak diam juga. Ibu bapak saudara hadirin yang berbahagia, ingin ada perubahan, dan kita melihat kondisi real yang bisa kita saksikan. Batam kan sudah berubah banget ya Bu ya. Sebelumnya belum ada perubahan, sekarang berubahnya sangat drastis. Ini tidak terlepas dari campur tangan dan tangan dinginnya wali kota Batam, Bapak Haji Muhammad Rudi. Betul. Perubahan drastis, kondisi itu bisa kita lihat, kenyamanan, keindahan, bahkan maaf, jujur kita yang di luar daripada Batam bangga ketika membawa orang-orang di luar Batam kemari. Mereka kaget, Batam luar biasa, jalan luas-luas. Kenapa? Mereka tentu akan bisa membandingkan dengan tempat lain. Ini tidak terlepas dari sebuah yang kalau kita kembali kepada historis atau sejarah, Bapak Haji Muhammad Rudi melakukan sebuah perubahan yang amat sangat drastis. Tidak terlepas ini semuanya tentu dari dukungan Bapak dan juga Ibu. Batam bisa berubah seperti ini, Batam bisa megah, Batam bisa mewah, Batam bisa mercusuar. Kita orang Batam bangga dengan kondisi seperti ini. Amin. Kalau seandainya beliau saja memimpin Batam seperti ini, seandainya di tahun 2024 terpilih beliau jadi gubernur, yang ngurusin gubernur Kepri, setuju? Yang bilang setuju cuma 3 orang. Setuju Bapak Ibu? Setuju? Jalan-jalan ke Batu Aji, jangan lupa mampir di pasar Apiari. Wali kota Batam Bapak Haji Muhammad Rudi hari ini wali kota Batam. Terbalik Pak Sekda. Ulangi lagi lah, biar cocok ya Bu ya. Jalan-jalan ke Batu Aji, jangan lupa mampir di pasar Apiari. Oleh Pak Haji Muhammad Rudi kita sudah merasakan ini artinya hijrah, ada perubahan. Sehingga kalau sudah berubah seperti ini, maaf, ekonomi kita semakin berubah. Betul. Kesejahteraan kita juga semakin berubah. Seperti dalam visi dan misinya Bandar Dunia Madani yang modern dan sejahtera. Yakin dan percaya kalau kondisi seperti yang disampaikan Pak Sekda tadi dibuat lebih baik, pelabuhan kemudian dibangun lebih baik lagi, tentu ini akan merupakan bagian dari sebuah upaya dalam rangka mensejahterakan rakyat dan masyarakatnya. Pantas kalau kita memberikan dukungan, amin. Tetapi ketika
Batam ditinggalkan sama Pak Haji Muhammad Rudi, kira-kira siapa yang harus meneruskan di kota Batam ini? Apa yang setujunya ibu belum dibilang. Saya ambil pantun lagi. Jalan-jalan ke Telaga Punggur, setiap saat dan setiap waktu makmurkan masjid, ramaikan masjid, siarkan masjid. Dalam rangka apa? Inilah sebuah perubahan yang dilakukan melalui kegiatan Tahun Baru Islam 1445 Hijriah. Yang ketiga, dengan peringatan Tahun Baru Islam, selain kita melakukan sebuah introspeksi, perenungan diri, termasuk hijrah. Yang ketiganya, catatan bagi kita, tidak ada lain kita berharap amal baik kita semakin meningkat. 10 Muharram, kata ulama, banyak kejadian yang menimpa kepada para nabi dan para rasul. Nabi Adam diterima tobatnya oleh Allah, yang beliau nangis ketika Allah keluarkan dari surga sampai ke bumi gelap gulita, dipisah dengan Siti Hawa, ketemu sudah sangat tua, dan pertemuan itu ada di Jeddah, artinya nenek-nenek, pertemuannya sudah sangat tua antara Nabi Adam dengan Siti Hawa. Apa doa yang dipanjatkan oleh Nabi Adam? Yang ini perlu dibaca oleh kita semuanya. Nabi Adam membaca doa yang ada dalam Al-Quran, Rabbana dolamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Kata ulama, perbanyak di 10 awal daripada bulan Muharram itu doa Nabi Adam alaihi salam. Kenapa? Karena Nabi Adam waktu itu Allah terima tobatnya tepat pada tanggal 10 di bulan Muharram. Kejadian yang kedua, apa itu? Menimpa kepada Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh punya usia 950 tahun, tapi umat yang beliau punya cuma 80 orang. Usia beliau 950 tahun, 900 tahun beliau dakwah, 900 tahun beliau menyebarkan agama, 900 tahun beliau berteriak-teriak mengajar untuk bertauhid. Tapi umat yang beliau punya cuma 80 orang. Artinya apa? 10 tahun beliau dapat umat cuma 1 saja. Artinya kembali betapa Nabi Nuh alaihissalam di saat itu begitu sulit untuk menyampaikan dakwah dan risalah agama. Ketika waktu itu Allah memerintahkan kepada Nabi Nuh, Nuh, kalau memang kamu sudah tidak sanggup lagi menyampaikan dakwah ini, karena kamu juga sepertinya udah kewalahan, dan Nabi Nuh rekes munajat kepada Allah, akan diberikan umatnya ujian cobaan, sehingga Allah mendengar suara Nabi Nuh. Kata Allah, Nuh, kamu bikin kapal. Dari mana kayunya ya Allah? Tanam. Habis ditanam, tunggu sampai itu kayu besar. Kemudian setelah besar kayunya, bikinlah kapal. Artinya apa? Tidak langsung jadi, tapi ada proses. Perjuangan ini harus ada sebuah pengorbanan. Nabi Nuh ketika ada perintah membuat kapal, Allah perintahkan juga untuk tanam kayu. Sudah kayunya ditanam, sudahlah tua, barulah itu kapal dibuat. Setelah dibuat kapal, Nabi Nuh bikin kapal di tengah kampung. Semua orang yang tidak suka dengan Nabi Nuh bilang, Nabi Nuh sudah mulai gila. Orang bikin kapal di pinggir pantai, ini di tengah kampung. Bagaimana itu Nabi Nuh? Tapi apa kata Nabi Nuh? Nanti akan ada musibah yang melanda, bencana yang akan menimpa. Tapi apa yang mereka lakukan? Dan mereka sampaikan kepada Nabi Nuh, gak mungkin Nuh itu terjadi. Tetapi dengan izin Allah, dalam waktu yang tidak terlalu lama, setelah kapal itu pun juga jadi, Allah perintahkan Nabi Nuh, Nuh, pengikut kamu masuk ke dalam kapal. Kalau ada hewan yang betina, masukkan, jantan masukkan.
ini untuk yang pertama kehidupan. Yang pengikut 80 orang. Nabi Nuh waktu itu menyampaikan kepada umatnya, siapa yang belum masuk ke dalam kapal ini? Kata orang-orang, kami sudah masuk Nabi Nuh. Adakah yang memang tertinggal? Sepertinya tidak ada. Kata Nabi Nuh, adakah lihat anak saya? Kata yang ikut, gak nampak Nabi Nuh. Coba mungkin barangkali ada di tempat yang lain. Kata kaumnya, gak nampak Nabi Nuh. Nabi Nuh langsung naik ke kapal di atas. Kemudian beliau manggil kepadanya anaknya, hei anakku Kan'an, segera kamu naik ke dalam kapal ini. Apa dibilang Kan'an? Bapak, aku tidak akan ikut bersama-sama bapak. Kalau banjir melanda, biar saya akan cari bukit yang tinggi. Bukit yang tinggi kena banjir lagi, saya akan cari bukit yang lebih tinggi lagi. Artinya apa? Jangankan anak kita, anak Nabi saja seperti itu. Tapi kita berharap anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Amin. Setelah itu apa yang terjadi? Banjir melanda, hujan turun tidak berhenti, air laut tumpah ke daratan. Akhirnya banjir pun juga meluluh lantahkan Nabi Nuh dan para pengikutnya yang memang tidak beriman. Yang beriman 80 orang tadi alhamdulillah selamat. Sampai selamatnya Nabi Nuh itu di satu bukit namanya Bukit Jud. Berapa orang? 80 orang. Makanan banyak sedikit, sehingga Nabi Nuh agar makanan ini cukup dibikinlah yang namanya bubur merah dan bubur putih. Itu terjadi pada tanggal 10 Muharram, sehingga dianjurkan kepada kita pada tanggal 10 Muharram itu kita disunatkan untuk banyak-banyak bersedekah. Kenapa? Ngikut seperti apa yang dilakukan oleh Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian terjadi lagi kepada siapa? Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim punya raja namanya Namrud, dolim minta ampun. Apa yang terjadi? Ketika Raja Namrud dan para pengikutnya pergi untuk berburu, tempatnya kosong, tempat ibadahnya sepi. Akhirnya bagaimana? Nabi Ibrahim langsung masuk ke tempat ibadahnya Raja Namrud. Berhala patung-patung dari yang mulai kecil sampai yang besar habis diluluhlantahkan oleh Nabi Ibrahim. Cuman satu yang ditinggalkan, patung yang paling besar. Akhirnya bagaimana? Ketahuan siapa yang melakukan ini? Ibrahim. Raja Namrud nanya kepada Ibrahim, Ibrahim, kamukah yang melakukan ini? Kata Nabi Ibrahim, tidak mungkin saya. Kan itu tampak ada di lehernya berhala yang paling besar. Mungkin berhala paling besar iseng, kata Nabi Ibrahim. Kata Raja Namrud, nggak mungkin ini berhala bisa berbuat apa. Kata Nabi Ibrahim, kenapa itu berhala tidak bisa berbuat apa-apa, disembah? Kata Nabi Ibrahim, pokoknya begini, kamu sudah mengganggu keberadaan Tuhan kami. Akhirnya bagaimana? Nabi Ibrahim diputuskan untuk dibakar hidup-hidup. Apa yang terjadi? Izin Allah. Dalam keterangan Quran mengatakan, kulna ya narukuni barda wa salaman ala Ibrahim. Hei api, kata Allah, dingin kamu, selamatkan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim alhamdulillah, walaupun api membakarnya, tapi jangankan kulit, rambut sehelai pun tidak ada yang terbakar. Boleh jadi Nabi Ibrahim baca ayat tadi, kulna ya narukuni barda wa salaman ala Ibrahim. Tapi jangan coba-coba ibu bapak baca ayat itu kemudian masukkan tangan di atas gas, insya Allah tangannya melepuh. Artinya apa? Kenapa Nabi Ibrahim bisa selamat? Nabi Ibrahim yakin betul dengan Allah. Terjadi lagi kepada siapa? Nabi Lut alaihissalam. Nabi Lut itu punya kaum laki-laki suka dengan laki-laki, sehingga Allah marah. Nabi Lut rekes lagi munajat kepada Allah, ya Allah berikanlah siksaan, berikan musibah. Apa yang terjadi? Bumi dibalikan, yang atas ke bawah, yang bawah ke atas. Akhirnya bagaimana? Yang selamat hanya beberapa orang saja. Itu selamatnya Nabi Lut, termasuk Nabi Ibrahim pada tanggal 10 Muharram. Nabi Musa alaihissalam ketika dikejar-kejar oleh Fir'aun, itu juga selamat dari
kejaran Fir'aun di Lautan Merah, tepatnya pada tanggal 10 Muharram. Nabi Yunus alaihi salam menyampaikan kepada umatnya bahwa akan datang musibah, bencana akan tiba, tetapi bencana tidak juga datang, musibah pun juga tidak pun datang. Akhirnya bagaimana? Nabi Yunus pergi keluar dari tempat itu, sampai di kapal. Nabi Yunus dikeluarkan dari kapal, dimakan oleh ikan. Beberapa hari Nabi Yunus ada di dalam perut ikan, sampai dalam Al-Quran dikatakan Nabi Yunus itu tinggal dalam 3 kegelapan: gelap malam hari, gelap dalamnya lautan, gelap dalam perut ikan. Apa yang dilakukan oleh Nabi Yunus alaihi salam? Beliau bersujud di dalam perut ikan dengan ucapan dan doa yang perlu kita baca. Juga doanya itu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Itu yang perlu dibaca. Doa Nabi Adam, Rabbana dolamna, doa Nabi Yunus yang itu saya sampaikan, itu perlu dibaca di 10 Muharram ataupun pada tanggal 10 Muharram sebagai amal ibadah kita. Selain daripada itu, tanggal 10 Muharram kata Nabi, berikanlah, santunilah anak-anak yatim. Nabi mengatakan, ana wa kafilul yatim kahai ataini. Aku dengan orang yang peduli dengan anak yatim seperti 2 jari, jari telunjuk dan jari tengah. Ini biasa ibu-ibu yang paling rajin. Betul ya Bu ya? Kalau ibu-ibu nggak usah ditanya lagi. Kalau yang urusan paling gitu, itu paling kompak. Sehingga sering saya sampaikan, ibu-ibu nih segalanya kompak. Ngaji kompak, betul. Yasinan kompak, arisan kompangan, seragam, ngerumpi kompak juga. Insya Allah ibu-ibu biasa yang paling rajin ngasih sodako, ngasih anak yatim kan ibu-ibu ya Bu, betul. Walaupun bagaimanapun juga suami yang cari uang, yang menyedekahkannya biasa istri. Karena bagaimanapun juga sering saya sampaikan, uang suami adalah uang istri adalah uang. Benar-benar, ulang lagi. Kayaknya ada yang salah nih. Uang suami uang istri uang. Bapak nggak pegang uang kalau begitu. Uang semuanya dipegang istri. Mohon izin Pak Sekda. Tapi itulah yang namanya suami, itu kepanjangan singkatan. Suami itu artinya apa? Semua uang adalah milik istri. Cocok banget. Sehingga uang suami uang istri uang. Suami sakit yang ngurus, anak sakit yang ngurus, istri sakit ngurus. Nah, cocok. Artinya apa? Ketika tadi uang semuanya milik istri, pas begitu sakit ngurus sendiri. Ibu bapak saudara hadirin yang berbahagia, tanggal 10 kata Nabi, banyaklah bersedekah. Salah satunya santuni anak yatim. Dan selain daripada itu, sebagai suami di tanggal 10 Muharram itu disunatkan kata Nabi melebihkan resiko dapur untuk istrinya. Kalau biasanya dikasih 100.000, tanggal 10 minta sama bapak, Pak tambahin jadi 200.000. Setuju? Biasa 500.000 minta jadi. Yang bilang ibu-ibu bukan saya Pak. Saya bukan memprovokasi, cuman manas-manasin aja. Ibu bapak saudara hadirin yang berbahagia, sunat itu pada tanggal 10 Muharram. Sehingga kita berharap mudah-mudahan dari peringatan tahun baru Islam ini ada catatan yang bisa kita jadikan sebuah yang akan dibawa ke rumah. Yang pertama, introspeksi dan konklusi diri, perenungan diri, muhasabah terhadap apa yang dilakukan dan apa yang akan dikerjakan. Yang kedua, mari kita berhijrah. Ekonomi kita harus berhijrah menjadi jauh lebih baik. Ibadah kita harus berhijrah menjadi jauh lebih istiqomah dan lebih tekun. Dan yang ketiganya, mari kita amalkan apa yang disampaikan oleh ulama dan Nabi. Salah satunya perbanyak doa Nabi Adam dan perbanyak doa Nabi Yunus. Hidup ini ibu bapak harus seimbang, harus hablum minallah, hablum dengan Allah
Allah kita harus dekat, dengan sesama kita harus akur. Jangan sampai dengan Allah dekat, dengan sesama tidak mau berteguran. Harus seimbang. Dunia harus kita cari, akhirat harus kita kejar. Setuju? Tuan rumah wajib hormat kepada tamu. Tamu harus tahu diri. Waktu sudah jam 10, ceramah tidak perlu diperpanjang lagi. Barangkali demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mari kita tutup dengan pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilhamdulillah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li adimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka nashhaduka anta Allah la ilaha illa anta ahadus somadu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ya giyasal mustaghitsin agisna ya Allah antu hasil muradana wa tuballigh maqasidana wa tuyassir umurana wa taqdi hajatana. Ya Allah, dengan sepenuh perasaan dan pengharapan, dengan segala kerendahan dan kelemahan, di malam yang berbahagia ini kami munajat ke hadapan-Mu ya Allah. Ampuni dosa kami, dosa ibu bapak kami, dosa guru-guru kami, dosa para pemimpin kami. Jadikan kami ya Allah orang yang insya Allah akan baik di akhir nanti. Ya Allah ya salam, selamatkan kami, selamatkan generasi kami di dunia dan di akhirat nanti, sehingga hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin, dan hari esok harus jauh lebih baik daripada hari ini. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dan demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah, wabiridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.